Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita yang ketujuh, ini season ketujuh Al-Mustafa Open University, yang dimana pembahasan kita adalah mengenai masalah ta'arud adillah, dan kita telah sampai kepada pembahasan masalah subuti, yang dimana beberapa pertemuan sebelumnya, ya pertemuan yang keenam, kita telah membahas beberapa hal mengenai masalah pembahasan yang ada kaitannya dengan pembahasan subuti mengenai masalah ta'arud adillah. Dan sedikit kita mengulang kembali dari pertama, ya, pembahasan subuti itu apa. Lalu setelah kita masuk ke dalam pembahasan subuti yang terdiri daripada 5 kemungkinan atau 5 iftirad yang akan kita bahas, kita masuk ke dalam pembahasan itsbati atau pembahasan adillah. Pembahasan subuti dalam bagian ini kita akan membahas kemungkinan solusi bagi ta'arud. Ta'arud tentunya ta'arud yang mustaqir. Karena pembahasan ta'arud ghair mustaqir itu sudah kita bahas, dan dengan jam'ul urfi itu adalah sudah selesai, solusi didapatkan. Tetapi dalam ta'arud mustaqir itu yang menjadi permasalahan. Dan kemungkinan solusi ini akan dijelaskan pada beberapa iftirad atau hipotesa atau kemungkinan. Ketika dianggap mungkin iftirad tadi, dari 5 iftirad, misalnya ada beberapa yang mungkin untuk dijadikan atau dilanjutkan dalam pembahasan itsbati, maka itu yang akan kita bahas di dalam dalil itsbati. Artinya ketika pembahasan subuti itu tidak mungkin, ya, misalnya dari 5 ada beberapa 2 iftirad misalnya tidak dimungkinkan, maka itu tidak bisa dilanjutkan ke dalam pembahasan dalil atau pembahasan itsbati. Jadi pembahasan yang dimungkinkan saja di dalam pembahasan subuti akan bisa dilanjutkan ke dalam pembahasan itsbati. Pembahasan subuti tadi sudah dikatakan bahwa pembahasan kemungkinan dan ketidakmungkinan. Sesuatu itu kita bayangkan mengenai masalah 2 khabar yang ta'arud atau 2 hadis yang saling muta'aridan, bertolak belakang. Iftirad pertama, kemungkinan pertama melazimkan apa? Takadzub baina ad-dalilain. Yang dimana kita bayangkan bahwa syari' mukaddas menjadikan kedua dalil itu hujah. Ini bayangkannya seperti itu. Ya kan? Karena 2 dalil itu adalah saling ta'arud. Tapi di satu sisi, syari' ini kemungkinannya adalah menjadikan keduanya adalah hujah. Maka hal ini tentunya adalah mustahil. Karena dalil satu menafikan dalil yang kedua. Dalil yang dua menafikan dalil yang pertama. Jadi begitu sebaliknya. Hal ini misalnya dalil yang pertama menunjukkan keharaman, akan menyangkal dalil kedua yang menunjukkan kewajiban misalnya. Oleh sebab itu tidak mungkin syari' mukaddas meminta kita untuk membenarkan dan menjalankan kedua hal ini saling bertolak belakang. Itu tidak mungkin terjadi. Karena takadzub, saling menyalahi dalil satu dengan dalil yang lainnya berasal daripada syari', dan syari' membenarkan dua-duanya, itu tidak mungkin terjadi. Artinya
Iftirad pertama adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sekarang masuk ke dalam iftirad kedua atau kemungkinan kedua. Yani al-hujjiyah al-masyrutah. Di mana hujjiyah salah satunya itu disyaratkan untuk tidak menganggap kabar yang kedua itu adalah hujjah. Jadi misalnya begini, kita bayangkan bahwa syar'i pada dasarnya telah menjadikan kedua dalil tersebut sebagai hujjah. Ya kan? Tetapi hujjah dalil ini memiliki syarat. Ini masyrutah di sini. Misalnya, sholat Jumat wajib jika mukallaf tidak berkomitmen terhadap dalil yang menentukan atau dalil kedua yang menentukan keharaman sholat Jumat. Dan sholat Jumat haram jikalau mukallaf tidak berkomitmen kepada dalil yang menjadikannya wajib. Artinya, itu syaratnya. Artinya, dikatakan sholat Jumat itu wajib dengan syarat apa? Mukallaf tidak berkomitmen dengan dalil yang kedua, yang mengatakan haram. Begitu pula, bisa jadi sholat Jumat itu haram, tapi mukallaf berkomitmen untuk apa? Untuk tidak menjadikan dalil yang wajib itu adalah sebuah hujjah. Itu syarat al-masyrutah. Masuk akalkah demikian? Tentunya tidak masuk akal. Mengapa? Karena jikalau seorang mukallaf tadi meninggalkan kedua dalil yang di mana mensyaratkan untuk tidak berkomitmen terhadap dalil lawannya, artinya dua-duanya ditinggalkan dia. Dia tidak berkomitmen terhadap kedua-duanya, maka melazimkan apa? Kedua-duanya menjadi hujjah. Mengapa? Karena ketika si fulan atau mukallaf meninggalkan tidak berkomitmen terhadap dalil yang pertama, berarti dalil kedua hujjah. Ketika tidak berkomitmen terhadap dalil yang kedua, berarti dalil yang pertama hujjah. Dan ketika tidak berkomitmen kepada kedua, istilahnya meninggalkan kedua-duanya, maka kedua-duanya otomatis adalah hujjah. Ketika kedua-duanya hujjah, maka melazimkan atau kembali kelazimannya kepada iftirad yang pertama. Di mana dalil pertama yukadzibu dalil yang kedua, menafikan dalil kedua. Dalil yang kedua juga mengingkari dalil yang pertama. Karena dua-duanya hujjah. Jadi melazimkan kembali kepada mahdzur atau kembali kepada hal yang kita tidak inginkan, tidak ada solusinya, ini kembali kepada permasalahan al-iftirad al-awwal. Ini iftirad yang pertama. Ini takadzub baina dalilain. Maka ketika demikian, kesimpulan daripada atau kelaziman daripada iftirad yang kedua adalah takadzub baina ad-dalilain. Ketika kembalinya kepada iftirad yang pertama dan iftirad yang pertama mustahil istilahnya terjadi, maka dalam masalah ini iftirad yang kedua juga tidak masuk akal. Kita tolak. Iftirad yang kedua kita tolak. Sekarang masih dalam pembahasan subuti ke dalam iftirad yang ketiga. Ya. Iftirad yang pertama tadi apa? Tadi adalah takadzub baina dalilain. Iftirad yang kedua adalah masyrutah. Iftirad yang ketiga adalah al-hujjah al-muayyanah. Yani bagaimana? Yani syari' mukaddas menjadikan salah satu dari kedua dalil adalah hujjah.
Jadi ada dua dalil yang saling ta'arud. Kita bayangkan bahwa syari' tersebut sebenarnya menjadikan salah satu daripada kedua dalil tersebut yang hujah. Ya, itu yang hujah. Seperti misalnya menjadikan dalil wajib hujah dan dalil haram tidak hujah. Misalnya tadi mengenai masalah kasus sholat Jumat misalnya. Karena adanya sifat khusus yang menjadikan dalil wajib hujah tanpa dalil yang haram. Tidak ada sifat khusus untuk menjadikan hujah. Tentunya di sini iftirat ini masuk akal. Jadi kenyataannya dalam alam nyatanya syari' tersebut menjadikan kepada salah satunya hujah. Itu masuk akal tentunya. Kalau memang benar syari' telah menjadikan dalil yang kepada salah satunya sebagai hujah. Atau yang misalnya dalil yang wajib itu adalah hujah. Kalau memang, ya artinya membutuhkan dalil untuk menentukan kepada salah satunya adalah hujah. Dalam alam wakilnya, dalam kenyataannya, sebenarnya syara itu dari dua dalil yang saling atau dua kabar yang saling ta'arud itu menjadikan salah satunya adalah hujah. Itu adalah iftirad yang ketiga. Sekarang iftirad yang keempat. Iftirad yang keempat adalah al-hujjiyah at-takhiriyah. Seperti begini. Syari' menjadikan salah satu dari kedua dalil adalah hujjah. Tetapi melalui jalur hujjiyah takhiriyah. Atau jalan pilihan antara kedua dalil tersebut. Ya kan? Bukan ta'yiniyah seperti yang ditentukan di dalam iftirad yang sebelumnya. Ini ta'yiniyah. Ini enggak. Bukan ta'yiniyah. Tapi sifatnya takhiriyah. Pilihan. Seperti misalnya mukallaf memilih salah satunya. Dan apa yang berkomitmen dalam memilihnya, salah satunya tersebut, baginya adalah hujjah. Seperti halnya ia berkomitmen dalam memilih kehalalan sesuatu. Atau kewajiban sesuatu. Dia bertakhir. Atau dia memilih begitu saja. Ya, kepada salah satunya. Kenapa? Karena syari' sebenarnya telah menjadikan salah satunya hujah tapi dengan cara pilihan. Jadi syari' mengatakan begini. Salah satu di antara dua khabar, dua riwayat ini adalah hujah tapi Anda memilih di antara keduanya. Gitu. Ya. Iftirat ini tentu masuk akal. Tetapi mengambil iftirat ini memerlukan dalil yang pasti. Sama seperti muayyad yang iftirat yang ketiga juga memerlukan dalil, bukan dalil-dalil asal amali. Jadi dalil yang pasti, ya kan, bukan dalil-dalil asal amali. Karena apa? Karena pembahasan kita adalah pembahasan mengenai masalah dalil muhriz. Masih kita dalam tingkatan dalil muhriz. Ketika masih ada tingkatan dalil muhriz, maka kita tidak sampai ke dalam pembahasan usul amali. Ya. Jadi tidak bisa untuk mentakhir atau memilih itu dengan dalil usul amali. Tidak bisa. Karena kita masih dalam marhalah dalil muhriz. Atau misalnya dengan dalil itlaq atau mutlak. Itu pun tidak bisa. Kenapa? Karena dalil mutlak ini akan jadi mukhasis terhadap pilihan. Atau akan menjadi penentu terhadap salah satu daripada dalil yang muta'arid tadi. Jadi penentu pilihan di sini. Ya, kalau dengan menggunakan dalil mutlak. Contoh misalnya, akrimul miskin
al-mutajahir bil fisq. Ya. Jadi hormatilah orang miskin yang menunjukkan kefasikan. Itu dalil pertama. Dalil kedua, la tukrimul miskina al-mutajahir bil fisq. Jangan kau hormati orang miskin yang menunjukkan kefasikannya. Kedua dalil ini adalah misalnya adalah saling ta'arud, bertolak belakang. Mustaqir, yang satu menunjukkan kewajiban, yang satu menunjukkan ketidakbolehan. Maka dalil umumnya apa? Contoh misalnya dalil umumnya adalah akrim miskin. Tidak menggunakan misalnya kaid al-mutajahir bil fisq. Akrimul miskin. Ketika akrimul miskin, ini dalil itlaq di sini ya. Maaf, ini dalil itlaq. Jadi kalau misalnya kita dalil lebih baik ini adalah menggunakan dalil itlaq, ya kan? Kita menggunakan dalil itlaq di sini. Maka dengan menggunakan dalil itlaq, itu natijahnya atau kesimpulannya sama dengan dalil yang mana? Dalil yang pertama. Akrimul miskin. Kenapa? Karena dalil yang pertama, akrimul miskin al-mutajahir bil fisq, salah satu daripada anggota akrimul miskin. Jadi ketika menggunakan dalil mutlak, maka dia sebagai penentu daripada pilihan tadi. Maka tidak bisa dengan menggunakan dalil itlaq. Kalau asal amali jelas tidak bisa. Kenapa? Karena kita dalam marhalah dalil muhrim. Dengan dalil itlaq tidak bisa. Harus dengan dalil yang lain supaya kita bisa menunjukkan sesuatu itu pilihan yang tepat. Karena kalau tanpa dalil, maka itu pun tidak bisa. Tanpa dalil tidak bisa menentukan pilihan. Artinya, tidak ada sebab untuk memilih salah satunya. Dalil kan salah satunya untuk menunjukkan sebab atau menunjukkan istilahnya muqtadinya. Kemana kita harus memilih. Tanpa ada dalil kita tidak bisa memilih. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah iftirad yang kelima. Yang keempat berarti masuk akal ya. Jadi apa? Iftirad yang keempat, yakni al-hujjah at-takhiriyah itu masuk akal. Tapi adalah perlu dalil. Adapun iftirad yang kelima apa? Tasaqud kila ad-dalilain. Artinya kedua-duanya gugur. Karena mustaqir, kedua-duanya gugur. Tasaqud kila ad-dalilain, kedua-duanya gugur. Yani syarek mukaddas menggugurkan kedua dalil yang saling ta'arud dari hujjiyah. Iftirad ini ya, jadi apa? Yani keberadaan daripada kedua daripada khabar tersebut dianggap tidak ada dari awal, dari asal. Ya, karena tasakut jadi dianggap sejak dari awal itu tidak ada, dianggap demikian. Iftirad ini masuk akal pada kedua dalil yang saling ta'arud, mustaqil, sehingga keduanya bukanlah hujjah. Kesimpulan, dalam membahas subuti, dalil subuti, yakni dalam tingkatan atau makom subuti, iftirad yang mana yang tidak masuk akal? Iftirad pertama, iftirad yang kedua. Lalu iftirad mana yang masuk akal yang bisa kita teruskan ke dalam dalil itsbati? Ya, ini adalah iftirad ketiga, ala nahwil muayyana, adillah ala nahwil muayyana. Juga dalil yang keempat, ya, yakni takhir, dan nilai kelima, iftirad yang kelima adalah apa? Adalah tasakut kila ad-dalilain. Cuman 3 iftirad yang sekiranya masih bisa masuk akal, tidak mustahil, dan kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan dalil itsbati
dari 3 iftirad yang kita anggap sebagai iftirad atau kemungkinan yang tidak mustahil. Jadi yang masuk akal. Ya, jelas. Ketika sesuatu yang kita bayangkan tidak masuk akal, tidak perlu kita lanjutkan ke dalam marhala atau makom adillah. Itu adalah konsep istilahnya orang-orang berakal memahami demikian. Yang selanjutnya adalah pembahasan isbati. Pembahasan isbati ini adalah pembahasan kemungkinan dalam wilayah adillah. Yani artinya kalau dengan bahasa lain adalah pembahasan dalam makom adillah. Dari kemungkinan-kemungkinan di pembahasan subuti tersebut, kita masuk ke dalam pembahasan adillah atau dalil-dalil hujjiyah. Karena dalam wilayah subuti yang dimungkinkan adalah iftirad keberapa saja. Ketiga, al-hujjiyah al-mu'ayyana. Keempat, al-hujjiyah at-takhiriyah. Dan kelima, jadi tasakut kila ada dari lain. Maka turunannya daripada iftirad ketiga, keempat, kelima, kita akan bahas dalam dalil itsbati. Tentunya dalil itsbati ini adalah menurut dasar daripada adilah hujjiyah. Maka, pertama, iftirad ketiga. Kita akan bahas satu persatu iftirad yang ada, kita bahas dari iftirad yang dimungkinkan tadi. Iftirad pertama, al-hujjiyah al-mu'ayyanah. Masuk akal. Ya kan? Tetapi di dalam maqam itsbat itu tidak terbukti hujahnya. Kenapa? Begini. Karena iftirad yang ketiga ini adalah ala nahwil ta'yin. Artinya syare pada kenyataannya sebenarnya setelah menentukan daripada salah satu daripada dua dalil yang saling ta'arud tadi. Ya ini syare dalam kenyataannya dia telah menentukan. Mana yang hujah? Sedangkan kita tahu bahwa kedua dalil atau kabar yang saling ta'arud tersebut, nisbah hujiyahnya kepada kedua dalil yang ta'arud mustakir tersebut adalah sama. Nisbahnya. Artinya kemungkinan hujah kepada keduanya sama. Kalau tidak sama ya kita pilih yang lebih berat. Tapi karena ta'arud mustakir, nisbahnya sama. Tidak berat kepada salah satu daripada dua kabar tadi. Ya kan? Ya kalau misalnya tidak sama, artinya berat ujiannya kepada salah satunya, maka itu yang dipilih. Tapi judulnya atau dari awal kita anggap kedua dalil tersebut, dalilnya adalah ta'arud mustakil. Saling ta'arud mustakil. Maka menentukan salah satunya hujah tanpa adanya dalil lainnya, dari lainnya nih, dari pihak syari tentunya, merupakan kekeliruan. Sebab tidak ada dalil dan pembenaran untuk memilih salah satunya. Seperti ungkapan tarjih bila murajih. Artinya, kita seakan-akan syarek mukaddas, ya kan? Memilih salah satunya tanpa dalil. Memberatkan kepada salah satunya tanpa ada dalil pemberatan. Itu tarjih bila murajih. Tarjih memilih tanpa ada dalil pilihan yang harus dipilih. Itu adalah sesuatu yang istilahnya ditolak oleh orang-orang yang berakal. Tarjih bila murajih itu tersebut adalah sesuatu yang ditolak. Artinya di dalam dalil isbati kita tidak punya dalil terhadap iftirad yang ketiga. Mungkin, tapi dalil tidak ada. Dalil tidak kita miliki.
Sekarang iftirad keempat. Iftirad keempat apa? Al-hujjiyah, ya kan? Di sini al-hujjiyah at-takhiriyah. Jikalau syari' mukaddas misalnya menentukan salah satunya hujjah, ya, tentunya dengan dalil takhiriyah, memilih kepada salah satunya. Kepada mukallaf pilih, hujjah tapi pilih. Pilihan tersebut tentunya harus dengan adanya sebab atau dalil. Contoh misalnya, syari menggunakan dengan dalil khusus seperti khabarut thiqat, gitu. Jadi dengan khabarut thiqat, syari mukaddas, ya, menunjukkan kepada mukallaf untuk memilih kepada salah satunya. Maka ketika memilih kepada salah satunya, berarti apa? Berarti bukan takhiriyah lagi. Kita kan dari awal kita memerlukan dalil. Syari mukaddas misalnya mendatangkan kabar thiqah untuk memilih salah satunya. Berarti bukan takhiriyah lagi seperti dalam iftirad yang keempat. Pilihan lagi, bukan. Tapi itu penentuan. Jadi ta'yiniyah. Dan tidak ada lagi tempat bagi mukallaf untuk memilih secara bebas kedua dalil tersebut. Karena sudah ditentukan oleh syari' mukaddas dengan kabar thiqah misalnya. Sehingga berubah hujiyahnya dari yang sebelumnya adalah takhiriyah menurut iftirad yang keempat dalam alamul imkan, sedangkan dalam alamul itsbat kembali kepada ta'yiniyah, bukan kepada takhiriyah. Kesimpulan, iftirad keempat juga tidak bisa diterima, ya, dalam dalil itsbati. Masuk akal, tapi dalam dalil itsbati tidak bisa diterima. Sebab melazimkan khulfun. Khuluf itu artinya yang dia bayangkan adalah sebelumnya adalah takhir pilihan. Tetapi ketika dalam itsbati dalilnya adalah ta'yin. Itu tidak sesuai dengan apa yang dia iftiradkan. Tidak sesuai dengan dia bayangkan. Tidak sesuai dengan apa yang dia istilahnya diberikan kemungkinan padanya. Dia bayangkan adalah takhir, ternyata adalah ta'yin. Karena tidak sesuai dengan iftirad pada kondisi dua dalil yang saling ta'arud tadi dalam dengan iftirad yang keempat ini, karena dalilnya itu ternyata memberatkan kepada salah satunya menjadi sebuah ta'yin, bukan takhir lagi, maka menyebabkan khulfun. Maka secara atau di dalam alam dalil atau alam itsbati, iftirad keempat pun tidak diterima. Gitu. Sekarang masuk ke dalam iftirad yang kelima. Tadi iftirad yang keempat selesai. Iftirad ketiga dalam dalil itsbati tidak diterima. Kenapa? Tarjih bila murajjih. Iftirad yang keempat tidak bisa diterima dalam itsbatinya. Kenapa? Karena akan menjadikan atau melazimkan khulfun yang dia bayangkan adalah takhir, ternyata kembali kepada ta'yin. Sekarang iftirad yang kelima, yakni tasakut, gugur, kilat dalil lain, kedua dalil. Dan kenyataannya tidak ada jalan. Karena iftirad itu cuma 5. 2 subutinya tidak dimungkinkan, 3 subutinya dimungkinkan, tetapi dalil isbatinya yang ketiga, yang keempat tidak bisa diterima. Sehingga tersisa adalah yang kelima, itu adalah jalan terakhir di wilayah isbati dari iftirad subuti yang telah 5 iftirad subuti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dan tidak ada jalan bagi kita di wilayah isbati kecuali menggugurkan kedua dalil yang saling ta'arud tadi. Jadi kesimpulannya, secara dalil isbati
adalah iftirat yang kelima, yakni tasakut di antara di atas tasakut kedua dalil tersebut itu merupakan yang dalilnya yang secara alam itsbati dalilnya yang bisa diterima. Kesimpulan, ta'arud antara dua dalil tersebut ta'arud gair mustaqir dan ta'arud mustaqim. Kalau ta'arud gair mustaqim dalam pembahasan sebelumnya, itu solusinya adalah dengan al-jam al-urfi. Dan ta'arud gair mustaqir, ta'arud mustaqir, solusinya adalah tasakut ad-dalilain. Itu kesimpulan di dalam pertemuan ke-7 ini. Insya Allah kita akan membahas selanjutnya pembahasan mengenai masalah tetap dalam masalah ta'arud di dalam pertemuan kita yang pertemuan yang ke-8. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.